Darah ningrat ini mesti teruji kesabarannya, teruji welas asihnya, teruji topo brotonya, sehingga betul-betul murni muncul, tidak dibikin-bikin. Sekali lagi, tidak dibuat-buat. Apapun alasannya, yang asli dan yang tidak ini pasti akan nampak. Walaupun mohon maaf, orang kalau tidak ada darah ningratnya, sekali lagi, tahu-tahu jadi orang kaya pun wagu. Tapi ulo salam yo atur bagyo wisuka nusantara. Hong wilahing jati nugoni ajat-ajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Kita sekarang itu sering mendengarkan kata Gus ya. Gus itu pokoknya ibaratnya banyak sekali juragan Gus gitulah kalau kasarnya ngomong itu. Lah, sementara kalau dulu waktu kecilnya saya saja itu banyak yang Den atau Nganten atau Raden Mas itu banyak. Kalau putra bupati atau Ndoro Kanjeng itu ya bupati saja dulu sering disebut Ndoro Kanjeng. Ndoro Kanjeng itu ya bupati, kalau camat itu Ndoro Sisten gitu. Nah, sekarang itu sudah redup. Terus berganti dengan sebutan Gus. Nah, nanti mungkin perkembangan lagi, sebutan lagi apa gitu. Artinya bro, kalau bro itu untuk anak-anak ya sekarang itu marak sekali bro. Terus guys, terus dan sebagainya lah. Saya mengajak untuk berpikir bersama bahwa leluhur kita, terutama leluhur Mataram itu, cara membuatnya superlatif degree apa ya kalau orang pintar itu, mohon cross check juga saya kalau keliru. Tingkat perbandingan dalam masyarakat itu memang sudah ditentukan oleh namanya darah ningrat ya. Lah, apa itu darah ningrat? Darah ningrat menurut saya darah yang ngeningke karahayuning jagat. Sekali lagi saya mengatakan, darah ningrat itu adalah darah yang memayu hayuning bawono atau darah yang ngeningke karahayone jagat. Karahayon itu ya keselamatan jagat begitu atau dunia ini. Jadi darah ningrat itu menurut saya karena memayu hayuning bawono dan diperlukan untuk yang kaum demikian, artinya saya mengatakan bumi ini memerlukan kaum yang berpikir ningrat, ngeningke karaharjaning bawono, ngeningke karaharjaning jagat. Lah ini saya mengatakan darah ningrat menurut saya adalah darah yang memikirkan kemaslahatan umat kalau kata Pak Kiai. Artinya darah ningrat ini sangat-sangat diperlukan untuk tatanan umat atau kaum atau dalam sebuah wilayah atau dalam sebuah negara atau dalam sebuah lingkungan. Manakala tidak ada darah ningrat yang bercokol di situ, niscaya sebuah kelompok masyarakat atau sebuah kelompok bangsa atau sebuah organisasi mungkin atau bahkan partai mungkin itu tidak ada kiblat tata kramanya. Lah sekali lagi tata krama ini diperlukan, sangat-sangat diperlukan karena kedudukan tata krama ini niscaya lebih tinggi kedudukannya daripada harta dan ilmu dan kekuasaan atau pangkat. Ya, sekali lagi, tata krama ini sesungguhnya kedudukannya lebih tinggi daripada orang berharta, orang berpangkat, dan orang berilmu. Lah, saya mengatakan demikian, saya pandang perlu karena menyongsong tatanan ke depan ini, saya rasa sangat perlu dibangkitkannya kembali sebutan darah ningrat ya. Menurut saya. Jadi
kita mestinya secara seksama ada kaum yang karena sekarang koordinasi itu jelas Jerbasuki Mawobeo, ada kaum yang terpanggil yang tidak mengada-ada, dalam arti seperti ini. Menurut pendapat saya, darah ningrat ini mesti teruji. Sekali lagi, darah ningrat ini mesti teruji kesabarannya, teruji welas asihnya, teruji topo brotonya, sehingga betul-betul murni muncul, tidak dibikin-bikin. Sekali lagi, tidak dibuat-buat. Apapun alasannya, yang asli dan yang tidak ini pasti akan nampak. Walaupun mohon maaf, orang kalau tidak ada darah ningratnya, sekali lagi, tahu-tahu jadi orang kaya. Jadi orang kaya pun wagu. Wagu itu ya kurang pantas. Cara istilah DPR itu ada uji kelayakannya, ini kurang layak begitulah. Saya mengatakan demikian, mari secara seksama kita bangkitkan lagi, karena darah ningrat ini adalah jati diri dari bangsa Indonesia, khususnya Jawa. Ya sekali lagi, saya yakin baik itu yang di Sumatera, baik itu yang di Toraja Sulawesi, baik itu yang di Kalimantan, baik itu yang di Irian Jaya, baik itu yang di Nusa Tenggara, ini ada sebutan-sebutan tertentu. Contoh umpamanya di Sulawesi, saya pernah mendengar Daeng. Contoh umpamanya di Sumatera, kalau nggak keliru Tengku, kalau nggak keliru. Nah, ini merupakan sebutan bangsawan yang asli dari Nusantara ini. Kalau di Jawa ini ya Raden, Raden Mas, Raden Bagus. Lah sekarang kebanyakan, sekali lagi, hanya Gus. Lah Gus ini secara tidak langsung otomatis kan mengambil dari kata bagus. Menurut saya, menurut yang lain monggo saja. Sebab sebutan Gus ini kan baru akhir-akhir ini saja. Lah kalau menurut saya, seyogianya secara seksama kita memikirkan dibangkitkannya kembali sebutan darah ningrat. Dan ini merupakan ciri ya, merupakan ciri atau merupakan cerminan keluhuran bangsa ini, bahwasanya memang superlatif degree itu tetap ada atau tingkat perbandingannya. Ya di situ tidak mungkin dong yang namanya orang umum disamakan dengan Pak Camatnya juga nggak mau, ya orang umumnya sendiri saya yakin juga minder manakala bergaul dengan Pak Camat atau bahkan Ndoro Kanjeng atau Pak Bupati. Lah saya punya pendapat, karena ini merupakan pendapat, baru pendapat, namun tidaklah berlebihan. Sebab sekali lagi tadi saya mengatakan bahwasanya yang namanya darah ningrat ini, disebut ningrat ini adalah ngeningke karaharjaning bumi, atau ngeningke karaharjaning bawono, atau ngeningke karaharjaning masyarakat, atau memikirkan kemaslahatan umat. Jadi yang dipikirkan ini bukan masalah harta saja, bukan masalah harta, bahkan seperti Jenderal Sudirman ini dalam sebuah sejarahnya atau kisahnya pernah menjual anting istrinya untuk perjuangan. Lah contoh ini sebuah contoh bahwasanya orang yang memikirkan memayuh-hayuning bawono atau kemaslahatan umat, inilah yang disebut darah ningrat. Namun saya bukan berarti keakuan ya bahwasanya Jawa ini memang sudah membuat tatanan yang semestinya dihidupkan. Namun karena proses demokrasi ini ya, sehingga tatanan leluhur ini tergeser ya. Tatanan leluhur ini tergeser, akhirnya kawulo kepengin dadi raja ya, kawula ingin menjadi raja atau masyarakat kepingin jadi raja. Lah demokrasi yang kebablasan ini niscaya akan membingungkan masyarakat dalam berkiblat. Setidaknya manakala ada sebutan atau dibangkitkannya kembali sebutan darah ningrat, minimal di situ darah ningrat itu akan mengutamakan tata krama. Sekali lagi tentunya akan bisa anggah ungguh loh. Darah ningrat kok nggak bisa anggah ungguh, berarti bukan darah ningrat dong, bukan jiwa bangsawannya nggak ada sama sekali. Lah ini merupakan sebuah pendapat saya, mari secara seksama, manakala di situ di lingkungan ada keturunan umpamanya bupati atau keturunan raja ya, kita berupaya untuk menunjukkan yang sebaik mungkin dalam tata krama, dan lalu masyarakat juga seyogianya mengawali sedini mungkin membedakan atau lebih menghormati kepada trah kesumo rembeseng madu tedake ngantopo turuning andono warik atau darah ningrat. Saya rasa demikian. Terima kasih.